Nakamura mengatakan bahwa hierarki di NU bukan bersifat vertikal, tapi bersifat horizontal, yaitu pada kekuasaan kiai daerah, di mana Kiai Haji Idham Khalid tunduk pada kekuasaan ulama daerah, senada dengan Sidney Jones, di mana Sidney memandang NU menjadikan kiai sebagai pemimpin tertinggi jaringan yang senantiasa melayani kebutuhan mereka masing-masing, dan memasukkan aspirasi warga NU kultural di tingkat bawah melalui jaringan pola ganda hierarki kepemimpinan NU. Jadi, legitimasi NU bukan hanya dimiliki ketua umum, melainkan juga dimiliki oleh para alim ulama di daerah-daerah. Dalam tradisi ilmu keagamaan, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana secara teologi mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, secara fikih mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, secara tasawuf mengikuti Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Tradisi keilmuan NU adalah perpaduan antara fikih dan tasawuf, dan perpaduan inilah yang digunakan untuk menghadapi tantangan sekularisme. Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad pada Perang Kemerdekaan, dan mendukung negara Republik Indonesia. NU menolak NII bentukan Kartosuwiryo. Para ulama NU menyebutnya pemberontak yang harus dibasmi. Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak memisahkan antara kecintaan pada agama dan kecintaan pada negara. Gus Dur mengatakan bahwa NU memunculkan pendekatan serba fikih atas masalah-masalah kenegaraan. Hal inilah yang membuat NU mau menerima Pancasila sebagai asas negara. NU seringkali dianggap oportunis. Tuduhan ini tidak tepat, karena pedoman NU bukan perjuangan politik ideologi Islam, tapi legitimasi di mata hukum fikih. Untuk penilaian terhadap legitimasi negara, NU menggunakan kaidah fikih tasruful imam ala ro'iyah manutun bi maslahah. Kebijaksanaan pemimpin harus mengikuti kesejahteraan rakyat. Bentuk formal pemerintahan tidak masalah bagi NU, selama masih diikuti oleh perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan fikih. Saat NU masuk ke politik, mulailah melepaskan diri dari sindrom minoritas politik, dengan tidak hanya terpaku pada politik Islam lagi, tapi juga politik kebangsaan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah selaku Rois Am selalu mengutamakan pendekatan fikih di tengah kondisi politik yang senang memaksakan kehendak sendiri. Situasi ini yang membuat NU terlihat aneh. Namun sikap NU yang bersandar pada fikih seringkali memberikan jalan keluar terhadap permasalahan negara. Ada upaya sekularisasi dari PSI dan Murba. Hal tersebut karena filsafat politiknya yang materialistik. Mereka tidak mengakui agama sebagai kekuatan politik. Maka diperlukan mencari bentuk negara yang memberi tempat pada agama namun tidak mematikan yang lain. Gus Dur kemudian memunculkan isu demokratisasi yang dapat mempersatukan beragam arah kekuatan-kekuatan bangsa. Demokratisasi nantinya akan membuat semua kelompok menuju arah kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Gus Dur ingin menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, karena selama ini taunya Islam itu menakutkan. Maka dengan mengembangkan demokratisasi akan datangnya perlindungan Islam bagi semua golongan.